Sekali lagi. Ini kalilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kepada saudara-saudaraku di Dun Keranaan, terkhusus di kampung Himpaan ini. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Terima kasih saudara pembawa acara, dan maafkan saya tidak dapat menyebut satu persatu, tetapi saya akan sebut saudara-saudara, saudari-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, aduh. Hari ini kita bersama di kampung Himpaan Ranau ini, betul? Betul. Kita bersama-sama di sini untuk mencapai satu tujuan kita, merasakan diri kita sebagai orang Purwo, merasakan diri kita sebagai orang Sabah. Tanggung jawab itu terletak di tangan kita sebagai orang Sabah. Tanggung jawab yang bagaimana menentukan arah tuju dan masa depan negeri ini terletak di tangan kita sebagai orang Sabah, bukan ditentukan oleh orang lain, bukan juga ditentukan oleh pengkhianat-pengkhianat negeri ini. Betul atau tidak? Ini kalilah. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, semakin hari masa maju ke depan, semakin kencang aroma dan aura sta ini berkumandang di mana-mana, dan semakin kencang juga, semakin kuat juga tomahan, kecaman, kritikan pihak-pihak lawan terhadap partai sta ini, khususnya kepada pemimpin sta Dr. Jeffrey Kitingan. Belum berapa power Pak itu dokter? Kasih power. Ah, ini baru mantap. Ini kalilah. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, saya ingin menjelaskan beberapa perkara yang menjadi kekeliruan, sebagaimana yang telah disampaikan sebentar tadi oleh Ketua Sta Ranau, Saudara Jalibin, mengenai satu isu yang dipermainkan oleh orang-orang UMNO khususnya untuk memburuk-burukan Dr. Jeffrey Kitingan dan staf ini. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, isu yang merebak di sana sini pada hari ini bukan setakat di Keranaan ini, tetapi juga di Keniau, di Pensiangan, Kuala Penyu, dan seluruh kawasan di negeri ini. Isu yang mereka angkat tinggi-tinggi hampir sampai di langit ialah mereka mengatakan begini: siapa yang ikut sta, siapa yang menyokong Dr. Jeffrey sama saja menyokong agama Kristen. Bahkan ada yang lebih dahsyat, tomahan, siapa yang undi sta mereka akan murtad. Saudara-saudara yang saya hormati, sebelum saya mengulas ini, saya ingin tegakkan dulu nilai keimanan saya. Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan yang saya sembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Saya Muslim. Kenapa saya Muslim tapi ada di dalam sta? Karena saya yakin dan saya percaya bahwa sta bukan sebuah partai yang datang untuk memurtadkan umat Islam, tapi sta datang untuk memperjuangkan sebagai orang-orang salah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Propaganda yang dimainkan oleh orang-orang UMNO ini sebenarnya datang
datang daripada pemikiran orang-orang yang tidak cukup vitamin C. Nanti kalau kita bilang pemikiran gila, orang marah. Yang paling standar lah kurang vitamin C, artinya tidak sehat, saudara-saudara. Ini kalilah. Kita sebagai umat Islam, dimanapun, bila-bila pun, jangan terpedaya dengan tipu hela mereka, propaganda busuk mereka, karena mereka sesungguhnya sudah gentar, sudah khawatir dengan arus gelombang kebangkitan generasi sama masa kini. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, seorang umat Islam, dia harus tahu membezakan mana satu perjuangan politik, mana satu perjuangan agama. Kita mengikut sah ini sebagaimana yang akan saya ceritakan seperti ini. Orang tanya saya, Muslim? Ya. Kamu Muslim? Ya. Muslim kamu? Iya. Kamu ikut sah? Iya. Kamu tahu sah itu apa? Enggak. Sah itu ketuanya Jibril. Ya betul. Jibril itu orang Kristen. Memang. Masalah apa? Kalau kamu ikut Jibril, kamu juga murtad. Oh enggak. Siapa bilang saya murtad? Jadi apa alasan kamu ikut sah ini? Saya bilang, dengar baik-baik, pasang 2 kuping telinga. Saya Kustin Wali ikut Dr. Jibril bukan karena persoalan akidahnya. Saya ikut Jibril bukan ikut akidahnya, tetapi saya ikut Jibril karena beliau memperjuangkan hak-hak orang banyak. Ini kalilah. Ini kalilah. Saudara-saudara sekalian, jangan terpesong pemahaman dengan pembauran 2 nilai ini, agama dan juga politik. Orang UMNO kalau mereka mengucapkan suasana, mereka adalah ahli. Kalau untuk membatu api antara satu dengan yang lain, UMNO adalah raja. Tetapi kita tanya balik mereka, sejauh mana penghayatan pemimpin-pemimpin UMNO tentang ajaran agama Islam itu sendiri? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Rasuah paling besar ada di dalam UMNO, betul? Sedangkan Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, yang memberikan rasuah dan yang menerima rasuah, dua-dua masuk neraka. Itu hadis Nabi. Tapi apabila kita umat Islam di Sabah ini mau masuk sah, cepat-cepat mereka akan blok dengan satu propaganda. Wahai kamu jangan masuk sah, murtad kamu. Mulut murtad, tangan ambil rasuah, masuk pokoknya. Itu pemimpin UMNO. Jadi kita saudara-saudara sekalian harus bijak untuk memilih, untuk berpikir. Islam mengajarkan kita tentang toleransi. Di dalam surah Al-Kafirun, Allah telah menegaskan pada ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Artinya, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Islam mengajarkan toleransi. Silakan beragama dengan ajaran sendiri, tanpa ada halangan daripada pihak luar, tanpa ada halangan daripada pihak lain. Jibril ke gereja silahkan, tidak ada yang larang. Kristen mau ke masjid silahkan, tidak ada yang melarang. Di dalam sah ini saudara-saudara sekalian, kita harus didik seluruh warga Borneo supaya bertoleransi antara satu dengan yang lain. Kita ciptakan kerukunan antara umat beragama, hanya terlihat di dalam batil sah ini. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Oleh sebab itu, jangan pernah takut saudara-saudara. Jangan tertipu dengan propaganda pihak lain yang mengatakan bahwa kalau masuk sah kamu menyokong Kristen, masuk sah
kamu akan murtad. Siapa bilang begitu? Itu penyakit orang yang kurang vitamin C. Persoalannya, kenapa kita masuk star? Saya berikan sedikit saja penjelasan. Kita ambil perumpamaan. Saudara-saudara, siapa yang minat Manchester United di sini? Katakan. Anda meminati pasukan bola sepak Inggris Manchester United alias MU, Liverpool, Arsenal, apa sajalah. Pertanyaan saya, saudara-saudara, jika Anda seorang Muslim yang meminati pasukan bola ini, soalan saya kepada Anda, atas dasar apa Anda menyokong MU ini? Adakah Anda menyokong MU karena akidah mereka sebagai orang Kristen, orang Yahudi, atau karena skill permainan mereka yang baik dan mantap? Kenapa? Kenapa? Skill, saudara-saudara. Demikianlah di dalam stah ini kita menyokong Dr. Jeffrey bukan karena persoalan akidahnya, tetapi wibawa dan semangatnya untuk memperjuangkan hak negeri ini, saudara-saudara. Maka itu saudara-saudara sekalian, saya menghimbau, saya menyeru kepada saudara-saudaraku yang seiman dan seagama. Mari para ustaz-ustazah, mari para pemuka agama, kita sama-sama bersama di dalam stah untuk memperjuangkan hak kita sebagai orang Borneo. Setuju? Setuju? Nah, oleh itu saudara-saudara sekalian, satu isu ini habarkan kepada masyarakat umum. Katakan kepada mereka, jangan jadi manusia yang kurang vitamin C. Harus sehat pemikiran saudara-saudara. Saudara yang saya hormati sekalian, ada orang berkata, Dr. Jeffrey ini lompat-lompat saja. Isu yang dari dulu ditimbulkan. Orang berkata Jeffrey tidak pendirian dalam batik. Hari ini saya akan jelaskan dan kabarkan kepada semua orang-orang ralau, orang-orang salah, kenapa Jeffrey lompat-lompat. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, benar dia tidak ada pendirian dalam batik, dalam arti kata beliau lompat batik. Tetapi soal perjuangannya, matlamatnya tidak pernah melompat. Dari dulu sampai sekarang perjuangannya adalah menuntut hak-hak orang sama. Dan Anda perlu tahu, Dr. Mahathir sendiri pun mengakui kebijaksanaan beliau. Dalam sebuah blog tempatan baru-baru ini ada menyiarkan kenyataan Dr. Mahathir tentang Dr. Jeffrey ini. Dr. Mahathir bilang apa? Saya mengakui Dr. Jeffrey adalah seorang yang bijak. Dia seorang keluaran dari University Harvard. Pada zaman saya, kata Mahathir, pemimpin yang paling saya takut ialah Dr. Jeffrey. Kenapa beliau kata begitu? Mahathir kata,